Selamat datang di channel Dunia Perspektif, channel yang menyajikan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh besar dunia yang mungkin saja gagasan, pandangan, atau nasihat dari mereka bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 4 unsur dasar cinta yang perlu kita ketahui, menurut Erich Fromm. Sebelum ke topik pembahasan, kita berkenalan terlebih dahulu, siapakah Erich Fromm itu? Erich Fromm adalah seorang filsuf, psikoanalis, dan sosiolog asal Jerman yang memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran psikoanalisis neo-Freudian. Erich Fromm adalah salah satu tokoh utama dalam aliran psikoanalisis neo-Freudian yang berusaha mengembangkan dan memodifikasi teori-teori Sigmund Freud dengan menambahkan perspektif sosial dan budaya. Erich Fromm dikenal karena karyanya yang menggabungkan psikologi dengan sosiologi dan filsafat moral, serta karena kritiknya terhadap aspek-aspek negatif dari kapitalisme modern. Erich Fromm percaya bahwa kondisi manusia modern seringkali ditandai oleh perasaan terasing dan kurangnya makna hidup, yang sebagian besar disebabkan oleh tekanan materialisme dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu karya paling terkenal Erich Fromm adalah The Art of Loving, di mana ia menguraikan pandangannya bahwa cinta sejati bukan hanya perasaan spontan, tetapi seni yang harus dipelajari dan dipraktekkan dengan kesadaran. Erich Fromm menekankan bahwa cinta melibatkan 4 elemen utama. Melalui cinta, menurut Erich Fromm, manusia dapat menemukan cara untuk melawan keterasingan dan mencapai kebebasan sejati dalam hubungan dengan orang lain. Itulah pengenalan singkat tentang Erich Fromm. Kita kembali ke topik pembahasan. Cinta dalam pandangan Erich Fromm adalah lebih dari sekadar perasaan atau dorongan hati yang datang dan pergi. Cinta adalah sebuah seni yang membutuhkan dedikasi, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam. Untuk benar-benar mencintai, seseorang harus terlibat secara aktif dan sadar dalam proses mencintai, yang tidak hanya melibatkan hati, tetapi juga pikiran dan tindakan. Cinta yang sejati bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan atau tanpa usaha. Ia memerlukan perhatian yang tulus, komitmen yang mendalam, serta penghargaan yang nyata terhadap keberadaan dan kesejahteraan orang yang dicintai. Dalam upaya memahami dan menghayati cinta, Erich Fromm menekankan pentingnya memiliki sikap yang mendukung perkembangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk bertanggung jawab, bukan dalam arti menguasai atau mendominasi, tetapi lebih kepada menjadi bagian yang signifikan dalam kehidupan orang yang dicintai. Membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat dan positif. Cinta juga membutuhkan penghormatan yang tulus terhadap individualitas dan integritas orang yang kita cintai, mengakui dan menerima mereka apa adanya, tanpa mencoba mengubah atau memaksakan kehendak kita. Selain itu, Erich Fromm menegaskan bahwa untuk mencintai dengan benar, seseorang harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang orang yang dicintai, memahami latar belakang, kepribadian, dan berbagai faktor yang membentuk mereka. Pemahaman ini bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus berkembang seiring dengan perkembangan individu yang kita cintai. Cinta sejati, menurut Erich Fromm, adalah kombinasi dari berbagai unsur yang saling melengkapi, menciptakan hubungan yang penuh makna, di mana kedua belah pihak dapat tumbuh dan berkembang bersama dalam harmoni dan kesejahteraan. Berikut adalah 4 unsur dasar cinta yang perlu kita ketahui menurut Erich Fromm. Pertama, care atau perhatian. Care atau perhatian dalam konteks cinta menurut Erich Fromm adalah lebih dari sekadar rasa sayang atau perhatian sepintas. Ini adalah bentuk perhatian yang mendalam, penuh kesadaran, dan konsisten terhadap kehidupan orang yang dicintai. Ketika kita mencintai seseorang, kita tidak hanya peduli pada kebahagiaan mereka, tetapi juga pada segala aspek yang memengaruhi kehidupan mereka, baik itu hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Perhatian ini mencakup kesadaran yang aktif dan berkelanjutan terhadap perubahan yang dialami oleh orang yang kita cintai, baik itu kemajuan maupun kemunduran, keberhasilan maupun kegagalan.
Lebih jauh, perhatian yang dimaksud Erich Fromm adalah kemampuan untuk terlibat secara emosional dan praktis dalam kehidupan orang yang kita cintai. Ini berarti kita tidak hanya peduli pada saat-saat mereka bahagia, tetapi juga pada saat-saat mereka menghadapi tantangan atau kesulitan. Perhatian yang serius ini menuntut kita untuk selalu hadir, baik secara fisik maupun emosional, memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan tanpa perlu diminta. Ini juga berarti kita harus peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang yang kita cintai, serta mampu merespon dengan tindakan yang tepat ketika diperlukan. Dalam hal ini, perhatian bukan hanya tentang memberikan apa yang mereka butuhkan, tetapi juga memahami apa yang mungkin mereka butuhkan di masa depan dan membantu mereka mencapainya. Selain itu, perhatian yang dimaksud Erich Fromm juga mencakup kesediaan untuk memberikan waktu, energi, dan sumber daya kita demi kesejahteraan orang yang kita cintai. Ini bukan sekedar perhatian yang pasif atau reaktif, tetapi perhatian yang proaktif dan penuh komitmen. Kita harus siap untuk berinvestasi dalam hubungan tersebut, memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin diabaikan oleh orang lain, dan memahami dampak jangka panjang dari setiap tindakan kita terhadap orang yang kita cintai. Dengan demikian, perhatian dalam cinta menurut Erich Fromm adalah landasan dari semua elemen lain seperti tanggung jawab, hormat, dan pengetahuan. Karena tanpa perhatian yang mendalam dan penuh kesadaran, elemen-elemen tersebut tidak akan dapat diwujudkan dengan sepenuhnya. Kedua, responsibility atau tanggung jawab. Responsibility atau tanggung jawab dalam pandangan Erich Fromm adalah elemen cinta yang penting dan bermakna, yang melibatkan komitmen aktif untuk kesejahteraan dan kemajuan orang yang kita cintai. Tanggung jawab ini bukan berarti mengambil alih kendali atau mengatur hidup orang lain sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, tanggung jawab dalam cinta adalah kesadaran dan keterlibatan dalam membantu orang yang kita cintai mencapai potensi terbaik mereka. Ini berarti kita berperan dalam mendukung kebahagiaan mereka, memberikan dukungan moral, emosional, dan bahkan fisik jika diperlukan, sambil tetap menghormati kebebasan dan individualitas mereka. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak boleh disamakan dengan sikap protektif yang berlebihan atau dominasi. Erich Fromm menekankan bahwa tanggung jawab dalam cinta adalah tentang mendampingi, bukan menguasai. Artinya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang yang kita cintai atau mencoba mengontrol hidup mereka. Sebaliknya, kita harus menjadi mitra yang setara dalam hubungan tersebut, yang selalu siap membantu dan mendukung tanpa harus mendikte. Tanggung jawab ini mencakup memberikan ruang bagi orang yang kita cintai untuk tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri, sembari tetap hadir untuk memberikan bantuan dan bimbingan ketika dibutuhkan. Lebih jauh, tanggung jawab dalam cinta juga berarti kesediaan untuk terlibat dalam semua aspek kehidupan orang yang kita cintai, baik dalam saat-saat senang maupun susah. Ini mencakup upaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta berusaha memenuhi kebutuhan tersebut sejauh mungkin. Namun, penting untuk diingat bahwa tanggung jawab ini harus dilandasi oleh cinta yang tulus dan keinginan untuk melihat orang yang kita cintai bahagia, bukan oleh keinginan untuk mendapatkan pujian atau merasa superior. Dengan tanggung jawab yang benar, kita tidak hanya mendukung kemajuan dan kesejahteraan orang yang kita cintai, tetapi juga membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, saling menghormati, dan keterlibatan yang mendalam. Ketiga, respect atau hormat. Respect atau hormat menurut Erich Fromm adalah komponen mendasar dalam cinta yang memungkinkan hubungan untuk berkembang dalam suasana saling menghargai dan memahami. Hormat berarti mengakui dan menerima orang yang kita cintai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini melibatkan kesadaran bahwa setiap individu adalah unik dengan nilai-nilai, pendapat, dan pengalaman hidupnya sendiri yang patut dihormati. Ketika kita mencintai seseorang, kita tidak berusaha mengubah mereka menjadi versi yang kita inginkan, melainkan menerima mereka apa adanya dengan segala kepribadian dan ciri-ciri yang membuat mereka menjadi diri mereka sendiri. Hormat juga berarti kita tidak memaksakan kehendak atau pandangan kita kepada orang yang kita cintai. Sebaliknya, kita memberi mereka ruang untuk menjadi diri sendiri dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka.
Ini mencakup menghargai pilihan mereka, meskipun mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan. Dalam konteks cinta, hormat berarti kita memperlakukan orang yang kita cintai sebagai individu yang setara, yang memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan memberikan mereka kebebasan untuk berkembang dan membuat keputusan sendiri, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar menghargai mereka sebagai pribadi yang utuh. Lebih jauh, hormat dalam cinta juga terkait dengan kesadaran untuk tidak bersikap sekehendak hati atau meremehkan orang yang kita cintai. Ini berarti kita selalu berusaha untuk memahami perspektif mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka berbicara, dan menghargai perasaan serta pikiran mereka. Hormat juga mencakup pengakuan bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk mereka, sehingga kita harus mendukung mereka dalam menemukan jalannya sendiri. Dengan demikian, hormat adalah fondasi yang memungkinkan cinta berkembang secara sehat, karena tanpa hormat, hubungan akan cenderung menjadi dominatif, di mana salah satu pihak mencoba mengontrol atau memanipulasi yang lain. Hormat memungkinkan terciptanya hubungan yang setara dan berkelanjutan, di mana kedua belah pihak saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Keempat, knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan dalam pandangan Erich Fromm adalah elemen cinta yang krusial karena mencakup pemahaman mendalam tentang orang yang kita cintai. Cinta yang sejati tidak bisa ada tanpa pengetahuan yang mendalam tentang siapa orang tersebut, apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan perjuangkan. Pengetahuan ini melibatkan upaya untuk memahami kepribadian mereka, latar belakang yang membentuk mereka, dan bagaimana semua itu mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan merespon dunia di sekitar mereka. Dengan kata lain, mencintai seseorang berarti mengenal mereka secara utuh, bukan hanya permukaan atau aspek yang menyenangkan saja, tetapi juga bagian-bagian yang lebih kompleks dan kadang-kadang menantang dari diri mereka. Pengetahuan ini juga berarti memahami konteks kehidupan mereka, baik dari segi sosial, emosional, maupun psikologis. Setiap orang dibentuk oleh pengalaman hidup mereka, keluarga, budaya, dan lingkungan sosial. Semua faktor ini mempengaruhi kepribadian, nilai-nilai, dan cara pandang seseorang. Dalam cinta, penting bagi kita untuk tidak hanya mengenal aspek-aspek ini, tetapi juga menghargainya. Dengan memahami latar belakang dan kecenderungan orang yang kita cintai, kita bisa lebih empati terhadap perilaku mereka dan memberikan dukungan yang lebih tepat. Ini juga membantu kita untuk tidak cepat menghakimi atau merasa kecewa ketika mereka bertindak atau bereaksi dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Lebih lanjut, pengetahuan dalam cinta juga mengharuskan kita untuk menyadari bahwa kepribadian seseorang tidak statis. Kepribadian terus berkembang seiring waktu. Ini berarti kita harus selalu siap untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada orang yang kita cintai. Mungkin mereka mengalami perubahan dalam pandangan hidup, nilai-nilai, atau bahkan dalam minat dan tujuan hidup mereka. Dengan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman bahwa perubahan adalah bagian alami dari perkembangan manusia, kita bisa terus mendukung dan mencintai mereka dengan cara yang relevan dan adaptif. Dengan demikian, pengetahuan adalah elemen yang memungkinkan cinta untuk tetap dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan orang yang kita cintai, memastikan bahwa hubungan tetap relevan dan kuat sepanjang waktu. Itulah 4 unsur dasar cinta yang perlu kita ketahui, menurut Erich Fromm. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Perlu diingat, setiap orang memiliki kondisi, pengalaman, pengetahuan, dan tujuan hidup masing-masing yang mungkin saja itu berbeda dengan yang kita jalani dan kita yakini. Tetaplah menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih.